Hai, bertemu lagi dengan saya, channel Berman HS. Kali ini kita akan membahas bertani cabai secara lengkap. Eits, tapi jangan lupa tekan subscribe dulu. Terima kasih. Cabai baru tanam. Bahan yang perlu di sini yaitu gibberellin, auxin, pupuk ponska cair. Hati-hati menggunakan pupuk ponska cair karena cabai bisa kosong. Lalu bambu hijau, pupuk cair buatan yaitu bahannya rebung bambu mengandung gibberellin, nenas mengandung nutrisi, dedap atau bekatul mengandung kaya nutrisi, dedaunan segar yang sering dipakai untuk tanaman, M4 gunanya mempercepat pembusukan, gula merah atau aren untuk mengurai atau mengeluarkan zat pada bahan dasar, kelapa, kotoran kambing, tomat, bawang merah, tunas pisang. Lalu campur aduk dengan halus, lalu rendam dan tutup rapi untuk proses fermentasi selama 2 sampai dengan 5 bulan. Bisa dicampur dengan asam amino yaitu bahannya ikan, bekicot, udang, dimasak dan dicampur, atau Fikri 04 dari toko. Cara pemakaian bisa dicor, bisa disemprot agar mengirit biaya, bisa ditambah-tambahi airnya sampai 3 kali pakai, atau saring airnya simpan di jerigen. Dari jerigen diambil ketika mau mengaplikasikannya. Cara pengelolaan kompos: M4 anti jamur dan bakteri, garam, campur aduk 3 kali di tempat kering, campur tanah yang bercampur dari sampah pekarangan rumah. Pengelolaan lahan dikelola 1 bulan sebelum tanam. Buat paritnya, masukkan kapur pertanian, masukkan kompos, masukkan sampah dapur, daun-daunan halaman rumah, masukkan pupuk dasar, baru tutup dengan rapi. Setelah itu semprot obat jamur, bakteri, dan obat ulat. Biarkan sampai terkena hujan, baru tutup mulsa. Jika perlu, sebelum tutup mulsa, semprot pestisida untuk biji-bijian, gulma, anti jamur, anti bakteri. Lubangi mulsa, biarkan 1 hari sebelum tanam. Menanam semai cabai. Jika sampai berada di lahan atau tanah langsung, artinya sistem cabut tidak seperti yang sudah ada, alat semainya tinggal tanam dengan tanahnya. Masukkan dulu semai ke ember besar yang berisi air untuk melihat bibit yang kualitas lebih bagus. Jika semai tenggelam, maka itulah yang kita gunakan. Lalu sebelum tanam, sediakan ember kecil air yang sudah bercampur anti jamur, bakteri, dan zat gibberellin. Jadi celupkan agar cabai ke racikan tadi, lalu tanam dengan posisi urat tunggal ke bawah atau bisa dipatahkan untuk menghindari cabai kritik. Dan ketika memegang batang semai, ketika menanam jangan kuat. Begitu juga saat menekan tanah, ketika menanam juga memakai perasaan. Ketika tanam selesai, masukkan obat anti bekicot, lintah darat, cacing ke setiap bibit cabai, lalu malamnya semprot lagi dengan obat anti pemangsa buas seperti jangkrik, bekicot atau siput, dan ulat tanah. Pupuk dasar NPK, TSP, Zeta, Ponska, KCL, Cantik, jangan memakai urea. NPK, Yaramila, dan boron untuk khusus akar.
saat menanam cabai, 2 orang mencabut bibit sekaligus memilih bibit unggul, 1 orang menyerap bibit sekaligus mencelup agar bibit keracikan anti jamur. 2 atau 3 orang menanam menggunakan alat pelobang, 1 orang memasang anti panas jika perlu. Maksudnya melindungi batang cabai dari serangan panas yang berasal dari mulsa ketika terik matahari panas. 1 orang mengikat batang cabai ke tiang cabai. Setelah tanam, 1 orang menyemprot pestisida, akarasida, giberelin, auksin, atau bambu ijo. Bahan untuk merendam akar cabai sebelum tanam yaitu bawang merah, bawang putih, anti jamur, antibakteri, giberelin atau Jimmy setan, bisa juga dengan bambu ijo. Setelah sudah 2 hari, semprot lagi pestisida. 1 minggu kocor dengan PGPR, giberelin, auksin, pupuk kompos, lalu pompa pupuk cair buatan atau bisa dari toko seperti Jimmy setan dan lain-lain. 2 minggu kocor dengan pupuk NPK dan lain sebagainya, pompa dengan Ponska cair. Setelah itu sudah mulai masuk obat anti daun kuning, daun keriting, obat kutu-kutu, dan obat anti hama. Tapi jangan lupa pupuk daun cair. Usahakan galungnya tinggi, menghindari hujan berkepanjangan. Usahakan memberikan pupuk kalium yang banyak agar kuat dari penyakit. Jangan berlebihan auksin. Setelah berbunga jangan pakai giberelin, nanti semua bunga rontok. Pembibitan atau persemaian, pilih cabai bagus merah, buang pangkal dan pucuknya, kupas untuk mengambil biji, lalu keringkan, ayat, lalu rendam zat giberelin, jamur, dan antibakteri. Masukkan ke pembibitan yang sudah dikelola dengan sedemikian rupa. Kalau bisa tertutup di dalam plastik warna putih. Tutup 1 minggu, lalu buka, siram dan semprot anti jamur, bakteri, giberelin dengan dosis yang rendah. Tanah pembibitan, kompos yang diayat, hasil pembakaran sekam padi, tanah dapur pekarangan rumah dicampur anti jamur dan anti bakteri dan anti ulat. Tanah lalu campur aduk sampai 3 kali selama 3 hari. Obat-obatan yang parah. Saya ulangi, obat cabai yang parah, obat daun keriting dan kuning karena hujan rintik-rintik siang hari. Bisa memakai Benomil, Mancozeb, Bionka, Binomil. Ciri-ciri cabai mati gadis, batang hitam hampir busuk, masih bisa ditolong, daun gugur cepat, obat daun kuning kering, kalsium, kalium, nitrogen, sulfur, obat buah busuk, obat bakteri, obat lalat buah, obat jamur, pupuk yang bagus jika menjelang bunga, kalsium, cantik, NPK kompleks, semprot kalsium, pupuk Gromor, obat cabai ketika saat berbunga daun menguning, Josephat, tambah obat ulat. Jika masih parah maka gunakan di bawah ini. Semprot dengan Mancozeb, tambah karbendazim, tambah kalinetra atau Grenka 3 sendok makan, tambah basfoliar, tambah insektisida yang biasa dipakai. Auksin gunanya merangsang proses percepatan cambah biji, merangsang pertumbuhan akar. Giberelin gunanya mempercepat
kecambahan biji, pertumbuhan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan daun, perangsang, pembungaan. JPT ini ada di toko, tetapi ada di alamiah seperti di rebung atau tunas bambu, di enceng gondok, bonggol pisang, jagung muda, urin sapi, dan lain-lain. Jika bertani cabai harus mengenal bahan aktif obat yang kamu pakai. Apal bahan aktifnya, jangan mereknya. Merek bisa beda tetapi bahan aktif sama, dan harus menguasai jenis pestisida seperti akarisida adalah pestisida untuk membunuh tungau dan kutu. Bakterisida adalah membunuh bakteri seperti Agrip, Baktomisin, Agrip, Baktomisin, Agrimisin. Fungisida adalah membunuh jamur. Herbisida adalah membunuh gulma. Insektisida adalah membunuh serangga. Mollusksida adalah membunuh siput. Ovisida adalah membunuh telur-telur hama yang akan berkembang biak, ditambah JPT atau zat pengatur tumbuhan. Berikut jenis obat yang lain seperti atonik, obat tunas, basmilang untuk gulma, goal untuk biji gulma memperlambat tumbuh gulma, Ricot untuk membasmi jangkrik. Saat penyemprotan lakukan pukul 6 pagi sampai dengan pukul 10 pagi dan pukul 4 sore sampai dengan pukul 6 sore.